Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwah sekalian, juga akhwat sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini adalah kita hatamkan kitab sifat salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pembahasan kitab yang kita bahas dari awal bab sampai hari ini insyaallah ya rabbal alamin. Dan nanti kalau sisa waktunya masih ada, insyaallah kita gunakan untuk membahas sedikit muqaddimah tentang kitab Umdatul Ahkam. Semoga Allah mudahkannya untuk menghatamkannya juga insyaallah. Dan juga kita bisa mengambil manfaat yang banyak kitab yang insyaallah akan kita bahas. Paket apa, Nak? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ulama is-sa'ir salihin ya rabbal alamin. Beri apa tadi? Hah? Bismillah. Oh. Wa kana idza qala an yaminihi assalamu alaikum warahmatullah tasar ahyanan ala qawlihi an yasarihi assalamu alaikum. Musannif rahimahullah, beliau di sini menukilkan suatu riwayat karena idza qala an yaminihi assalamu alaikum warahmatullah, Muhammad di saat beliau mengucapkan salam ke arah kanannya, berarti beliau menoleh ke arah kanan dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Iqtasara ahyanan ala qawlihi an yasari assalamualaikum. Di saat beliau menoleh ke arah kirinya, beliau kadang-kadang cukup mengucapkan assalamualaikum. Jadi di saat Nabi Muhammad beliau menoleh ke arah kanan dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka kadang-kadang beliau di sebagian salamnya cukup mengucapkan assalamualaikum ke arah kirinya. Berarti assalamualaikum warahmatullah, kemudian assalamualaikum. Ini kadang-kadang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di poin berikutnya, wa ahyanan kana yusallimu taslimatan wahidah. Kadang-kadang di sini Nabi Muhammad SAW beliau yusallimu taslimatan wahidah. Beliau mengucapkan satu kali salam dengan ucapan assalamualaikum. Artinya kalau satu kali salam berarti beliau saat kesempatan ini beliau hanya menoleh ke arah kanan saja tanpa menoleh ke arah kirinya. Dengan mengucapkan assalamualaikum tilqa'a wajhihi yamilu ila syiqqil aimani syai'a au qalilah, dengan agak memalingkan wajah beliau ke arah kanan ataupun sedikit ke arah kanan. Ini juga diantara bentuk modelnya salam Rasulullah SAW di saat ataupun dalam solatnya. Walaupun dalam hal ini ada ikhtilaf di antara para ulama aslinya. Tetapi nanti mereka, yaitu para ulama-ulama kita rahimahumullahu jami'ah, yaitu khususnya untuk jumhur ulama, mereka mengatakan memang yang wajib itu adalah salam yang pertama. Sedangkan salam yang kedua, menurut jumhur ulama, ini hukumnya adalah sunnah sebagaimana telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Berarti kalau menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa yang wajib itu hanya salam yang pertama, maka menurut para ulama ataupun jumhur ulama ini, maka di saat kita itu hanya mengucapkan satu kali salam saja, maka sholat kita tetap sah.
Artinya sholat tidak batal. Karena kenapa? Karena telah melaksanakan suatu kewajiban, yaitu yang berupa mengucapkan salam, yaitu yang pertama. Untuk yang kedua, hukumnya adalah sunnah ataupun mustahabbah. Termasuk juga di sini disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di saat beliau mensyarahi kitab Sahih Muslim. Beliau mengatakan ajma'al ulama, para ulama mereka bersepakat, alladzina yu'taddu bihim ala annahu la yajibu illa taslimatan wahidah. Jadi ulama-ulama yang mu'tabarah, al-mu'taddu bihim di sini bahwa yang diwajibkan itu hanyalah salam yang pertama. Sedangkan yang kedua hukumnya adalah sunnah. Kalau seandainya kita melaksanakan ada pahala berupa kesunahan, kalau seandainya tidak maka di sini tidak jadi masalah. Cuma afdalnya kita silakan untuk melaksanakan dua-duanya. Yang pertama adalah biar jamaah nanti nggak heboh. Yang kedua adalah biar kita aman dari ikhtilaf di antara para ulama, yaitu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah untuk salam yang kedua. Karena memang ada sebagian ulama, termasuk misalnya adalah dalam mazhab Imam Ahmad, termasuk sebagian dari ulama-ulama Malikiyah, mereka mewajibkan salam yang kedua. Mewajibkan salam yang kedua. Artinya salam di saat sholat itu wajib dua-duanya. Menurut sebagian ulama, termasuk di sini adalah Imam Ahmad, dan juga pendapat dari Imam Ahmad, dan juga pendapat dari sebagian ulama-ulama Malikiyah. Oleh karena itu, kita biarkan dalam keadaan terbiasa melaksanakan 2 kali salam. Yang pertama adalah biar nanti jamaah nggak heboh. Yang kedua adalah biar kita aman dari perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Kalau seandainya suatu saat ataupun kadang-kadang kita salam pertama dengan mempraktekkan hadis ini, monggo. Nah, biar mengetahui ataupun paling enggak keluarga kita nanti mengetahui bahwa ada hadis yang sebagian ulama hadisnya adalah hadis yang sahih termasuk Syalban rahimahullah, maka biar nanti hadisnya ada yang mengamalkan, maka kita perlu mengamalkan kadang-kadang. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kemudian di poin berikut, sebentar ya ikhwah. Ana nukilkan pendapat dari Al-Imam ataupun yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Tapi di sini Ibnu Hajarnya adalah Ibnu Hajar, yaitu Al-Imam Ibnu Rajab. Beliau punya kitab juga namanya Fathul Bari, sebagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, jadi di zaman generasi ulama salaf, generasi sebelum beliau, generasi para sahabat, ada sebagian di antara mereka yusallin taslimatain. Salam sebanyak dua kali. Wa minhum man yusallin taslimah wahidah. Ada di antara mereka yang salamnya cuman 1 kali salam saja. Walam yungkir haula ala haula. Mereka ini yang salam sekali ataupun salam yang 2 kali, ini tidak saling mengingkari perbuatan mereka. Bal ruya an jama'atin minhum taslimatani wa taslimah wahidah fadalla ala annahum kanu yaf'aluna ahyanan wa ahyanan yaf'aluna hadza ahyanan wa ahyanan hadza. Memang ada suatu riwayat dari para ulama tentang masalah 2 kali salam ataupun 1 kali salam. Ini menunjukkan bahwa mereka, yaitu generasi ulama-ulama salaf, kadang-kadang mereka menggunakan 1 kali salam, kadang-kadang menggunakan 2 kali salam. Allahu a'lam. Kemudian di poin berikutnya ya ikhwah. Wa kanu yushiruna bi aydihim idza sallamu 'anil yamini wa 'anil shimal fara'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma sya'nukum tushiruna bi aydikum ka'annaha aznabu khailin shumus. Kita perhatikan di sini ya ikhwah sekalian. Ini pembahasan yang sangat penting dan mungkin dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin. Tapi kemudian ditegur, yang dilaksanakan di zaman para sahabat ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan perkataan beliau di sini. Wa kanu yushiruna bi aydihim, para sahabat ini mereka mengisyaratkan dengan tangan-tangan mereka bi aydihim idza sallamu anil yamini wa anil shimal. Di saat mereka mengucapkan salam ke arah kanan ataupun ke arah kirinya. Mengisyaratkan bagaimana? Mengisyaratkan dengan tangan mereka. Fara'ahum Rasulullah SAW. Kemudian mereka dilihat oleh Nabi Muhammad SAW.
Di saat sebagian sahabat saat itu salam, kemudian mengisyaratkan tangan-tangan mereka. Nanti insya Allah isyaratnya bagaimana kita sampaikan. Hal tersebut dilihat oleh Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, Masya'nukum. Masya'nukum tusyiruna bi'aidikum. Mengapa kalian mengisyaratkan tangan kalian? Maksudnya di saat salam. Ka'anna aznabu khailin syums. Seakan-akan tangan kalian layaknya seekor kuda yang tidak pernah diam. Tidak pernah diam. Di sini ya ikhwah para masyayikh ana. Di saat mereka menerangkan tentang aznabi khailin syums, ini ada dua versi ini. Caranya. Ada yang mengangkat begini. Di saat misalnya sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saat menoleh sebelah kanan dengan diangkat tangan sebelah kanannya. Di saat nanti sebelah kiri menoleh ke arah kiri, diangkat tangan sebelah kirinya. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua adalah dengan cara dibalik. Assalamualaikum warahmatullahi. Saat menoleh ke kiri juga sama tangan kiri dibalik ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini oleh Nabi Muhammad beliau menegurnya. Yang model begini beliau menegurnya. Artinya kalau beliau menegur berarti perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ajaran beliau. Berarti kalau sebagian di antara kita ada yang praktek mungkin perlu untuk dikoreksi. Kecuali nanti misalnya dia mendapatkan suatu riwayat hadis dan hadis adalah hadis yang sahih, monggo di-share bareng-bareng nanti insyaallah kita ikut mengamalkannya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kadang-kadang kita dapatkan di sebagian kaum muslimin. Tangan mereka berada di lutut, salam ke arah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang sebelah kiri juga sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang model semacam ini ditegur oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, idza sallama ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian mengucapkan salam dalam salatnya, falyaltafit ila sahibihi, maka hendaklah dia itu menoleh ke arah temannya, berada di kalau berada di sebelah kanan maka menoleh ke arah sebelah kanannya dan mengucapkan assalamualaikum. Kalau menoleh ke arah kiri berarti nanti menoleh ke arah temannya yang sebelah kirinya, orang yang satu shaf. Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan wala yumi'u biyadihi. Inilah pokok pembahasannya. Wala yumi'u biyadihi artinya adalah tidak dengan tidak mengisyaratkan tangannya. Berarti tangannya tetap dalam kondisi diam anteng, tidak berbuat apa-apa. Ini adalah yang dikoreksi Rasulullah terhadap sebagian sahabat saat itu yang menggerakkan ataupun mengisyaratkan tangannya di saat mereka menoleh mengucapkan salam ke arah kanan ataupun yang ke arah kiri. Falamma sallau ma'ahu aidha lam yaf'alu dzalika. Kemudian mereka para sahabat mengerjakan salat bersama Rasulullah lagi di kesempatan yang lain setelah Nabi Muhammad beliau menegur mereka tentang perbuatan tersebut. Kemudian di sini tadi itu sebagian riwayat. Di sebagian riwayat ini yang tidak terdapat dalam kitab ini, tapi ada keterangan di sebagian riwayat bahwa setelah Nabi Muhammad beliau menegurnya, baru kemudian setelah sholat di kesempatan yang lain lam yaf'alu dzalika. Mereka tidak melaksanakan lagi hal tersebut. Ada sebagian riwayat ya ikhwah. Nabi Muhammad beliau mengatakan innama yakfi ahadukum ayyada'a yadahu ala fakhdihi ataupun fakhidhi thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Ini di sebagian riwayat Nabi Muhammad beliau menyatakan di sana, kata beliau, cukuplah salah seorang di antara kalian di saat salam meletakkan tangannya di atas pahanya ataupun dekat dengan bagian lututnya. Summa yusallimu ala akhihi. Kemudian dia mengucapkan salam terhadap saudaranya man ala yaminihi wa shimalihi, yaitu orang yang berada di sebelah kanan dan juga orang yang berada di sebelah kiri. Berarti tanpa menggerakkan, tanpa ada suatu isyarat ataupun gerakan apapun juga. Berarti dalam hal ini ya ikhwah, dalam riwayat ini ada suatu larangan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah di antara bentuk hadis Nabi Muhammad
yang mana beliau melarang sahabat, melarang kaum muslimin untuk mengikuti gerakan sebagian hewan di saat ataupun dalam solatnya. Kemudian di paragraf yang terakhir di poin ini, wujubus salam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul wa tahliluha yani as-salah at-taslim. Ini adalah potongan suku hadis yang berkali-kali kita baca bahwa miftahus shalah itu adalah at-taharah atau at-tahur. Kemudian tahliluha at-takbir wa tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Ini potongan hadisnya. Di sini beliau mengatakan bahwa tahlilnya, jadi orang sholat, ini kuncinya ataupun pembukanya, ini adalah tohar. Kemudian penghalalannya, pengharamannya itu adalah bacaan takbir. Serta penghalalannya adalah bacaan salam. Kemarin masalah tahlil, tahrim sudah kita sampaikan. Orang-orang yang sholat, mereka diharamkan melaksanakan hal-hal yang biasa dilaksanakan sebelum sholat. Di antaranya adalah makan, minum, ataupun hal yang lainnya. Sedangkan nanti untuk tahlilnya, kapan dia boleh lagi untuk makan minum misalnya, maka adalah setelah salam. Ini adalah di sini dibahas wujubut taslim, wajibnya salam. Artinya bahwa salam ini merupakan suatu rukun. Yang dimaksudkan di sini ini adalah salam yang pertama. Sebagaimana pendapat dari jumhur ulama. Untuk yang kedua, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Tapi jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Kecuali tadi itu menurut Imam Malik, sebagian ulama mazhab Maliki, ataupun pendapat dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ajma'in. Kemudian al-khatimah. Al-khatimah penutupnya. Beliau mengatakan kullu ma taqaddama min sifati sholati sallallahu alaihi wasallam. Dari semua hal yang telah diterangkan dari sifat-sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastawi. Belum muncul? Naam, ini dia. Kullu ma taqaddama min sifati sholati sallallahu alaihi wasallam yastawi fihi rijal wan nisa. Perhatikan di sini bahwa semua hal, kata beliau, semua hal yang telah diterangkan ataupun yang telah disebutkan min sifati sholatihi, dari sifat solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastawi fihi rijalu wan nisa, sama antara laki-laki sama perempuan. Ini di antara beliau ini termasuk di antara ulama yang mengatakan bahwa solatnya laki-laki sama perempuan itu enggak ada bedanya. Walam yarid fil sunnati ma yaqtadis tisna in nisa'i min ba'di dzalika. Dan tidak ada, kata beliau di sini, tidak ada suatu hadis ataupun suatu sunnah, tidak terdapat suatu keterangan yang ada dalam hadis ataupun dalam as-sunnah yaqtadi istisna'an nisa'i min ba'di dzalika, yang menyatakan adanya pengecualian kaum wanita pada sebagian cara-cara sholat. Bal inna umuma qawlihi, bahkan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalian salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Di saat beliau perintah semacam ini, maka mencakup perintah ini untuk kaum laki-laki dan untuk kaum perempuan. Yashmaluhunna wa huwa qaul Ibrahim An-Nakhai. Ini adalah pendapat dari Imam Ibrahim An-Nakhai qala. Beliau mengatakan, taf'alul mar'atu fi salati kama yaf'alur rajul. Jadi seorang wanita itu dia melaksanakan suatu salat sebagaimana yang dilaksanakan oleh kaum ataupun oleh seorang laki-laki. Artinya enggak ada beda. Karena memang sebagian mazhab termasuk dalam mazhab Syafi'i
ada pembahasan masalah al-mar'ah tukhalifun ar-rijal atau an-nisa tukhalifur rijal fi ba'di harakati shalah ataupun fi ba'di hay'ati shalah. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i. Di sini beliau mengatakan akhrajahu taf'alul mar'atu fi sholati kama yaf'alur rajul. Jadi seorang wanita dalam salatnya ini enggak ada beda dengan seorang laki-laki. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah bi sanadin sahihin anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari beliau. Kemudian wa haditsun dimamil mar'a fi sujud. Sedangkan hadis tentang masalah merapatkannya seorang wanita dalam sujud, yang misalnya bagian lengan dirapatkan bagian dadanya, bagian perutnya dirapatkan ke bagian pahanya. Wa annaha laysat fi dzalika karrajul, dan dalam hadis tersebut juga ada laysat fi dzalika karrajul, tidak sebagaimana yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki. Ini hadisnya adalah hadis mursalun la hujjata fi. Hadisnya adalah hadis mursal yang tidak dapat dijadikan sebagai suatu hujjah ataupun dijadikan sebagai suatu sandaran. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah fil Marasil, dalam kitab Al-Marasil beliau Marasil Imam Abu Dawud an Yazid ibn Habib ataupun Habib wa huwa mukharrajun fi dha'ifah, dan hadis ini dikeluarkan di dalam kitab Ad-Dha'ifah. Kemudian di poin berikutnya, wa amma ma rawahu al-Imam Ahmad fi masail ibnihi Abdullah anhu. Sedangkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam masalah yang ditanyakan oleh anak beliau yang bernama Abdullah an Ibnu Umar, riwayat dari sahabat Ibnu Umar, annahu kana ya'muru nisa'ahu, bahwa sahabat Ibnu Umar dalam riwayat tersebut beliau memerintahkan nisa'ahu, kaum ataupun di sini adalah istri-istri beliau ataupun kaum wanita dari kalangan keluarga beliau, ya tarabba'na fis shalah, disuruh untuk duduk bersila di saat lagi sholat untuk kaum wanita ini. Fala yasihu isnaduhu, maka hadis ini sanadnya tidak sah. Sanadnya tidak sahih li'anna fihi Abdullah bin Umar al-Umari. Karena di sini ini dalam riwayatnya ada seorang perawi yang bernama Abdullah bin Umar al-Umari. Wa huwa dha'ifun. Orang ini ataupun beliau ini adalah seorang yang dhaif dari segi periwayatannya. Wal Imam rawal Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah fi Tarikh Shaghir, beliau menyebutkan dalam Tarikh Shaghir, dari kitab Tarikh Shaghir beliau Safhah 95 di halaman 95 bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih. An Ummi Darda, dari Ummu Darda, annaha kanat tajlisu fi salatiha jilsatar rajuli, bahwa Ummu Darda rahimahullah atau radhiyallahu anhu di sini beliau duduk di dalam salat beliau jilsatar rajuli, sebagaimana duduknya seorang laki-laki di saat dia lagi sholat. Wa kanat faqihah. Ummu Darda ini beliau adalah seorang ahli fikih, seorang yang alim, perempuan di zamannya. Artinya beliau mengetahui hukum. Beliau mengetahui hukum, mengetahui suatu hadis, dan dalam prakteknya beliau di saat sholat, beliau seorang wanita di saat sholatnya sebagaimana kaum laki-laki. Enggak ada beda antara laki-laki dengan perempuan. Wa hadza akhiru ma tayassara jam'u fi sifati shalah, dan ini adalah poin yang terakhir yang bisa dikumpulkan di dalam sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslim, mulai dari takbiratul ihram ila taslimi sampai salam. Wa arjullah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan wa arjullah, dan ana berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ay yaj'alahu khalisan liwajhil karim. Aku berharap bahwa kitab ini ataupun amalan ini, amalan yang berupa tulisan-tulisan beliau
yang beliau tuliskan, beliau nukilkan dalam kitab ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena wajahnya insyaallah. Wa hadiyan ila sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-raufur rahim, dan juga bisa sebagai petunjuk untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belas kasih dan juga yang penyayang. Wa subhanallah wa bihamdi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kegiatan kita dari awal kitab yang kita baca dari halaman pertama min safha ila safha sampai akhir kitab, dari halaman ke halaman sampai halaman yang terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kegiatan kita saat ini dan kesunan-kesunan yang ada di dalamnya semoga bisa dengan mudah kita praktikkan dan paling tidak menambah wawasan kita bahwa ternyata banyak perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, dan yang dituliskan dalam kitab ini inilah yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah dalam masalah salat. Semoga menambah wawasan kita semuanya dan semoga ilmu yang kita dapatkan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan semoga keberkahan tersebut juga menular ke semua keluarga kita insyaallah, menular kaum muslimin semuanya insyaallah, dan kita doakan semoga Syekh Albani rahimahullah beliau segala amal perbuatan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada suatu kesalahan semoga beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan kita sebagai sebagai tulab, sebagai penuntut ilmu syar'i, semoga kita bisa menyerap ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat dari para ulama-ulama kita insyaallah, baik ulama yang ulama-ulama salaf ataupun ulama-ulama yang khalaf, yang mana sebagian mungkin ibarat, sebagian ungkapan, sebagian keterangan-keterangan ini sebagian bahasa yang digunakan oleh mereka kadang-kadang susah untuk dimengerti, dan baru dimengerti kemudian setelah kita melihat syarah-syarah dari para ulama. Semoga Allah merahmati mereka semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mau mengaji, untuk terus mau mengalokasikan, menyisakan waktu kita untuk mau menghadiri suatu majelis ta'lim insyaallah min rabbal alamin.